Halo warga pecinta KDM. Guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial, di mana Ridwan Kamil atau Pak RK digugat cerai oleh istrinya, yaitu Bu Atalia. Wow, luar biasa. Bayangkan, seorang mantan gubernur yang dulunya sangat mesra, ya yang dulunya sangat akur, digugat cerai, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak RK atau Pak Ridwan Kamil ini digugat cerai? Apakah ini ada hubungannya dengan kasus Pak RK baru-baru ini? Yaitu yang pertama itu kasus dengan Mona Lisa. Mereka punya hubungan. Ya, bahkan Mona Lisa mengatakan, saya punya hubungan spesial dengan Pak RK atau Pak Ridwan Kamil. Kita pernah ketemu di hotel 3 kali. Itu berdasarkan pengakuan daripada Mbak Mona Lisa. Wow, luar biasa. Itu pengakuan daripada Lisa Mariana. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh atau tidak? Apakah karena Bu Atalia itu merasa dikhianati cintanya? Apakah ada masalah lain gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan isu korupsi? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Pak Ridwan Kamil ini kan dicitrakan sebagai pria yang mengayomi keluarga, pria yang perkasa, pria yang melindungi keluarga, pria yang sangat humoris, pria yang sangat family man ya, sangat peduli dengan keluarga, sangat romantis. Tapi kenapa sekarang ini berantakan? Apa alasannya? Apakah Kang Ridwan Kamil ini akan sama nasibnya seperti Kang Deddy Mulyadi, sama-sama digugat cerai? Tapi Kang Deddy Mulyadi kan nggak ada masalah selingkuh kan, nggak ada ya. Nama Kang Deddy Mulyadi itu bersih, guys. Ya dia tidak neko-neko gitu ya, nggak ada bukti perselingkuhan ya. Bahkan dia mempertahankan ya hubungannya. Berapa kali tuh ya dipertahankan oleh Kang Deddy Mulyadi hubungan dengan istri keduanya, yaitu Bu Ane Ratna. Ya, sebelum persidangan melakukan mediasi, Kang Deddy Mulyadi itu berusaha mempertahankan. Lalu bagaimana dengan Bu Atalia? Kenapa Bu Atalia menggugat cerai RK atau Ridwan Kamil ini? Dan pada saat persidangan perceraian pertama, ternyata Bu Atalia itu pada saat persidangan pertama, ternyata Bu Atalia tidak hadir, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Bu Atalia ini tidak hadir pada persidangan pertama perceraian antara Bu Atalia dengan Pak RK ini? Apa alasannya? Jadi alasan yang paling masuk akal itu biar perceraiannya cepet gitu ya. Kalau kita nggak hadir itu biasanya perceraiannya cepat. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya tektokan lagi gitu ya. Kemudian acara mediasinya juga cepat gitu selesainya. Jadi biasanya seperti itu ya. Kalau Anda pengen cerai itu ya jangan hadir gitu ya, bercepat gitu ya persidangannya. Nah, itu alasannya kenapa Bu Atalia ini tidak hadir pada acara perpisahan, bukan perpisahan, acara perceraian, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Padahal kan dulu kan romantis banget tuh ya. Jadi ternyata kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi ya, orang-orang yang romantis di media sosial itu, yang bermesraan, yang memposting yang mesra-mesra, yang akrab-akrab gitu ya, yang romantis-romantis, ternyata di dunia nyata nggak seromantis itu, guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau saya perhatikan itu ya, rata-rata teman saya atau saudara saya atau kolega saya itu kalau mereka romantis banget di media sosial, mereka itu biasanya ribut ya di dunia nyata. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dugaan saya gini, guys, karena mereka merasa nggak cocok gitu ya, merasa nggak romantis gitu ya, merasa nggak akur, sehingga mereka berusaha akur di media sosial. Jadi menutupi ya. Kalau di dunia nyata mereka nggak akur, mereka mengupload video di media sosial kelihatan akur untuk menutupi ketidakakuran mereka di dunia nyata. Kalau saya perhatikan tuh ya, hubungan-hubungan yang langgeng itu biasanya yang tidak terlalu
vulgar di sosial media gitu, yang tidak terlalu mempoos gitu hubungan mereka ya. Ya kalau misalnya kita berpikir secara rasional nggak semuanya seperti itu, tapi ya rata-rata kalau saya perhatikan seperti itu ya, yang terlalu romantis di media sosial ya, yang kelihatan romantis itu biasanya paling cepat cerai gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita berpikir secara waras ya, pada saat RK atau Ridwan Kamil itu melakukan mantap-mantap gitu ya, ya dengan, Lisa Mariana di sebuah hotel di Palembang. Pada saat itu kan dia kondisinya pada saat menjabat ya, ini kan nggak boleh ya, ada etikanya, iya nggak sih? Pada saat dia menjabat, tapi dia menginap di hotel, itu kan nggak boleh banget ya. Kecuali sudah pensiun ya nggak jadi masalah, kecuali cuti nggak jadi masalah. Tapi kan ini kan dia posisi nggak cuti gitu ya, dia posisi jadi gubernur, kan ini nggak masuk akal ya. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Masa ya ada seorang gubernur seperti itu ya kan? Menurut saya pribadi ya kalau dia mau nakal ya sebelum jadi gubernur ya nakal duluan gitu ya. Jangan setelah gubernur nakal gitu. Sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi itu gak ada waktu buat nakal ya kalau saya perhatikan. Walaupun dia suka ngegombalin gitu ya, itu cuma bercanda aja, cuman hiburan aja, nggak dimasukkan ke hati ya kalau saya perhatikan ya. Itu cuman here aja ya, cek orang Sunda teh here ya, cuma bercanda-bercanda doang ya. Kemudian kasus daripada Ridwan Kamil itu kan banyak kan sebenarnya. Ada dugaan bahwa anak daripada Lisa Mariana ini adalah darah daging daripada Ridwan Kamil. Kemudian tes DNA, ya ternyata bukan anaknya. Tapi kan yang jadi pertanyaan, harusnya kan Bu Atalia ini bangga dong ya karena itu bukan anak kandung Ridwan Kamil. Lalu kenapa diceraiin gitu? Kenapa digugat cerai gitu? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Harusnya kan ya bangga loh, oh suami saya ini oh tidak terbukti ya melakukan emprit-emprit misalnya ya dengan Teh Lisa Mariana gitu. Nggak melakukan yang namanya emprit-emprit ya, ya bangga dong ya kan? Kalau misalnya ini bukan darah dagingnya gitu ya, mungkin saja dugaan saya tuh mungkin Bu Atalia ini berpikir bahwa Pak Ridwan Kamil ini nggak neko-neko di luar gitu ya, nggak nakal gitu ya, nggak pernah yang namanya melakukan emprit-emprit gitu ya kan, di luar daripada hubungan mereka. Ya dugaan saya seperti itu ya. Sehingga kesel ya mungkin ya. Biasanya wanita ya, karir itu atau wanita yang berpendidikan itu sangat-sangat tegas guys. Bu Atalia kan orang yang berpendidikan ya. Itu sangat-sangat berpendidikan guys ya. Orang tuanya berpendidikan. Kemudian Bu Atalia juga berpendidikan. Padahal zaman dulu katanya banyak yang pengen jadi calon daripada Bu Atalia. Karena apa? Karena Bu Atalia dulu katanya cakep banget ya. Sekarang juga cakep ya kalau kita perhatikan ya. Orang Sunda rata-rata cakep ya. Bodinya bagus ya kan. Putih ya. Jadi dugaan saya gini guys ya. Bu Atel ini berpikir bahwa Pak Ridwan Kamil ini adalah orang yang sangat-sangat amanah gitu ya, tidak melakukan kesalahan, ya tidak nakal gitu ya, tidak gatal gitu kan. Sehingga ya dia main di luar mungkin dugaannya ya, misalnya nih ya emprit-emprit dengan berdasarkan pengakuan daripada Mona Lisa. Sehingga Bu Atalia berpikir, aku dikhianati, ya kepercayaanku dihancurkan. Itu mungkin ya dugaan saya ya. Ya, kalau kita berhadapan dengan wanita karir itu sangat berbahaya sekali, guys. Kita melakukan kesalahan, dia berpikir rasional, berpikir logis. Orang yang berpendidikan itu nggak bisa dibodohi ya. Kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya, orang-orang yang biasa ya, saya tidak mengatakan orang bodoh ya. Misalnya nih orang-orang yang dari kampung ya, nggak terlalu cerdas misalnya, biasa aja jadi ibu rumah tangga. Kalau suaminya selingkuh ya bisa dimaafin gitu. Tapi kalau yang cerdas itu, yang pintar itu dia nggak mau gitu. Dia langsung minta cerai gitu. Nah, itu kalau saya perhatikan. Langsung minta cerai ke pengadilan. Ya, jadi dugaan saya ya Pak RK ini masih berharap banget dengan Bu Atalia. Cakep loh istrinya Bu Atalia. Kenapa sih harus nyari lobang yang lain ya kan? Lu kan gimana ya? Bu Atalia itu cakep banget ya. Cakep banget berpendidikan, punya karir DPR ya. Tapi masih mencari lobang yang lain. Aduh, kacau deh berpikirnya. Pada saat menjabat, pada saat gubernur, otaknya di mana coba? Aduh,
Gak punya otak kali ya. Gila banget ya. Aduh, kok bisa ya ada gubernur seperti itu ya. Pantesan Jawa Barat itu nggak maju-maju ya. Katanya Ridwan Kamil itu sudah menghilangkan ribuan desa gitu, desa yang miskin. Padahal kan nggak ada tuh. Ya, yang gimana mau maju coba orang nggak fokus tuh gubernurnya. Ya, siapa tuh yang milih dulu Pak RK? Ya, teman-teman saya itu dulu banyak tuh yang milih RK. Karena apa? Karena terhipnotis oleh apa? Oleh media. Karena dipoles oleh media gitu ya. Jadi media sosial ini sangat berbahaya, guys. Saya tuh jarang-jarang yang ngedukung politisi ya. Cuman Kang Deddy Mulyadi yang saya dukung. Pak Jokowi dulu saya nggak terlalu mendukung. Pak RK dulu nggak terlalu ya. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi ada kelebihannya gitu dari pemimpin yang lainnya. Kang Deddy Mulyadi lebih lokal kalau saya perhatikan ya. Lebih mencintai yang namanya budaya. Sehingga ini berbeda dari pemimpin yang lainnya. Kalau biasanya nih yang pemimpin yang mencintai budaya itu sangat mencintai budayanya, biasanya dia akan cinta tanah airnya dan dia akan setia gitu ya, setia terhadap rakyat, setia terhadap uh, masyarakat juga ya. Kalau kita bandingkan dengan Pak KDM misalnya antara Pak RK dengan Pak KDM, siapa yang lebih setia? Kalau saya perhatikan tuh ya Pak KDM. Bahkan Pak KDM itu dikejar-kejar sama perempuan, guys. Sementara Pak RK itu kalau kita perhatikan tuh ya dia yang ngejar-ngejar perempuan gitu ya. Harusnya kan perempuan lah yang ngejar-ngejar Pak RK gitu. Pak KDM kan yang ngejar-ngejar Pak KDM itu siapa? Teh Rara kan? Mak Cik Rara atau Ning Rara dari Malaysia yang baru-baru ini lagi viral. Ya, jadi kalau laki-laki jatuh itu ya mending wanita gitu yang ngejar-ngejar kita, ngapain kita yang ngejar-ngejar wanita ya kan capek banget. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya Pak RK ini kenal sama Lisa Mariana ini dari seorang model, saya lupa namanya. Aulia apa siapa namanya? Ayu Aulia kalau nggak salah namanya. Dari situ tuh kenalan. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, kalau saya boleh jujur ya, kenapa sih harus nyari gitu ya? Nyari gitu. Ya, padahal kan di rumah kan masih ada tuh Bu Atalia. Cakep lagi, lebih cakep lagi Bu Atalia daripada Lisa Mariana. Aduh, saya nggak habis fikri guys ya. Bu Lisa Mariana hancur ya. Di tangan Lisa Mariana hancur tuh karir daripada RK. Mana udah kalah jadi gubernur di DKI Jakarta lagi ya kan. Aduh, Pak RK, Pak RK. Bagaimana kalau Pak RK ini menang jadi gubernur ya kan? Kacau tuh ya kalau misalnya dia menang jadi eh, gubernur DKI ya kan. Kacau balau tuh ya. Kasus tuh ya. Kemudian ada isu-isu dugaan korupsi lagi kan. Aduh, mungkin ya ini yang bikin Atalia mungkin ya ya udahlah bisa aja lah gitu ya daripada ya, hidup kita banyak tekanan, stres dan lain sebagainya. Iya kan? Mungkin dalam hatinya itu sudah berpikir, ah kok ini mengkhianati aku ya. Ini bukan laki-laki yang ya aku dambakan gitu ya. Mungkin dugaannya seperti itu ya. Tapi kan susah ya mencari laki-laki yang setia ya saat ini ya kalau kita perhatikan ya. Susah banget ya kalau saya perhatikan. Oke ya, mudah-mudahan ya kita nggak seperti pria hidung belang ya. Ya bolehlah nakal ya, tapi sebelum jadi pejabat ya dihabiskan dulu kenakalannya gitu ya. Jangan setelah menjabat nakal gitu. Itu kesalahan daripada RK. Nanti di next video saya akan bahas eh, perbedaan antara RK dengan Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, perceraian Kang Deddy Mulyadi dengan perceraian RK. Nanti kita akan bahas ya apa bedanya ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun guys. Jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan. Saya pecinta KDM, salam rasional.